ini saya mau sharing bukan lebih ke testimoni kayak penyakit yang saya alami atau apa gitu. Karena saya awal datang ke sini itu tanpa berharap apa-apa, tanpa membawa apa-apa. Jadi saya cuma tahu meditasi itu penting banget. Karena semua perubahan, apapun yang mau dilakukan diperlukan awareness. Sedangkan setiap manusia itu kalau katanya kan kesadarannya cuma 5% gitu ya. Nah, di sini saya datang hanya untuk mempertajam awareness saya. Terus sebenarnya dari dulu udah pengen tuh ikut yang kayak di Bangkok, di Bogor gitu kan. Acara kayak program-program seperti ini juga. Cuman belum ada komitmennya lah. Sampai saya akhirnya berkomitmen untuk datang bersama teman saya juga. Terus saya dulu pernah mengikuti meditasi juga, tapi cuma 3 hari itu di Ubud. Saat itu saya merasa awalnya tuh kayak saya nggak bisa diem orangnya, jadi saya bergerak terus dan saya aktif banget. Bahkan kayak di rumah sehari aja tuh udah pusing nih. Ini kayak ada yang kurang nih, kayak gue butuh keluar nih gitu ya. Jadi nggak bisa diem banget, anaknya ekstrovert banget juga. Jadi waktu itu datang ke meditasi 3 hari, oh bisa nih. Awalnya kan meragukan, tapi ternyata bisa nih. Akhirnya ngelihat ini 7 hari, bisalah gitu ya. 3 hari aja bisa, masa 7 hari kita harus lebih tingkatin lagi ininya, levelnya gitu. Cukup meremehkan. Sampai di hari pertama datang masih oke. Di hari kedua udah mulai yang ini kenapa ya aku sign up di sini ya? Ini ngapain ya aku di sini ya? Kayak masih ada 6 hari lagi, masih ada 5 hari lagi. Setiap hari mikirnya kayak gitu sampai hari ketiga. Sampai hari ketiga pagi doang sih. Jadi tersiksa banget batinnya, nggak bisa ngomong sama orang lain, nggak bisa menatap, even natap orangnya tuh nggak bisa karena nggak ada yang mau natap gitu ya kan. Terus energi aku kayak terkurung dan tersiksa setiap hari. Itu yang aku rasain. Terus akhirnya kan mau nggak mau aku jadi sadar sama diri aku sendiri dan aku fokus dengan latihan aku. Jadi itu membantu sekali sih daripada kalau yang aku lihat 2 hari ini, akhirnya pikiran kita jadi kemana-mana. Penting ya ternyata untuk nggak berbicara gitu ya. Itu yang aku rasain setelah aku refleksiin gitu ya. Jadi aku latihan makin tajam. Nah kebetulan ada tekad kuat ini kan. Aku anaknya juga kompetitif gitu. Jadi aku mikir 45 menit nggak boleh bergerak, udah itu aja nggak boleh bergerak gitu ya. Jadi fokusnya bukan di meditasi tapi nggak boleh bergerak awalnya. Tapi itu akhirnya karena kompetitif itu nggak boleh bergerak, berarti gue harus ngelakuin sesuatu nih. Akhirnya aku coba mempertajam meditasinya, mempertajam konsentrasinya. Di situ baru masuk. Di situ kayak lama-lama ini ya kompetitif aku membuahkan hasil ternyata. Jadi di makin hari aku makin menikmati kayak disiplinnya. Akhirnya aku kayak jam segini aku baru mau mandi, jam segini aku mau ngopi. Jadi kayak ada pola, jadinya ada pola. Karena selama ini kayak awalnya aku merasa aku nggak mau diatur. Kenapa sih aku diatur nggak boleh ngomong? Kenapa sih aku diatur jamnya harus segini? Dan itu setiap hari dari 4.30 sampai jam 9 itu super duper sih. Dan meronta-ronta jiwa ini. Lama-lama ya itu kayak aku punya jadwal sendiri. Aku akhirnya banyak istirahat, terus istirahat meditasi. Nah di hari kita berbicara itu aku ngerasa kok too much jadinya. Padahal aku punya jiwa ekstrovert gitu ya, dan itu mentok banget ekstrovert aku. Tapi kayak kok jadi aku merindukan beberapa jam yang lalu gitu. Jadi kayak kenapa gini ya jadinya. Dan
waktu balik lagi yang kayak tadi aku bilang, waktu meditasi lagi itu bisa sih masuk untuk konsentrasi lagi, tapi jadinya kayak kadang-kadang teringat oh tadi lagi ngobrolin ini sama ini, oh jadi ngerefleksiin obrolan ini sama ini, oh ya dia benar juga ya, jadi kayak banyak seperti itunya. Akhirnya oke, aku melihat kembali semua dari hari pertama sampai sekarang tuh semua sudah diatur seperti apa adanya sampai kita mendapat apa keterampilan meditasi itu untuk memperkuat itulah. Jadi nah awal aku datang kan tanpa ada berharap apa-apa. Nah aku memang orang yang mendinai banyak hal, bukan mendinai ya, kayak ya udahlah anggap entengnya, gampang lah, ada masalah ini udahlah gitu. Jadi keseringan aku ngerasanya enam, jadi nggak merasa, tapi keluar ya happy happy aja. Keluar aku dengerin masalah orang itu aku terima semua, tapi di dalam diri aku tuh kayak semua aku tekan ke bawah. Jadi aku nggak sadar apa apa. Makanya waktu itu aku juga bertanya kayak gimana kalau kita ada sesuatu di mental kita tapi nggak ngerasain apa apa gitu. Dan aku bahkan lupa aku ngerasain itu sampai kemarin kan ada konsultasi itu, aku orang-orang kan ada sakit ini yang mau disembuhkan, sakit ini, aku cuma tulis mah di situ. Baru aku mencari, kayaknya aku perlu mencari penyakit lain deh yang lebih serius, apa ya. Akhirnya aku memikirkan aku sering merasa insecure. Nah di situ oh ya kayaknya ini yang perlu aku benerin deh. Jadi akhirnya aku mulai cari Pak Merte, aku mulai banyak bertanya-tanya. Ya datang tanpa harapan, pulang aku mendapat insight sih buat diri aku. Aku mendapat kayak oh ini yang harus aku benerin, ini yang harus aku lakukan. Itu aja sih dari aku.